Kuliah Kerja Nyata Universitas Diponegoro pada tahun 2021 mengalami sedikit perbedaan dibandingkan pada kuliah kerja nyata tahun-tahun sebelumnya. Kuliah kerja nyata atau biasanya disebut KKN yang dilakukan Universitas Diponegoro pada tahun 2021 ini dilaksanakan secara mandiri dan lokasinya pun sesuai dengan tempat tinggal masing-masing mahasiswa KKN. KKN mandiri memiliki beberapa sebutan, yaitu KKN di rumah sendiri, KKN pulang kampung, KKN di kampung sendiri, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Aldila Rizky Habibah, mahasiswi jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Dengan adanya KKN mandiri ini, saya mendapatkan lokasi KKN yang bertempat sesuai dengan tempat tinggal saya, yaitu berada di Kampung Pelangi, Semarang. Lebih tepatnya, Kampung Pelangi, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Kampung Pelangi Semarang merupakan perkampungan warna-warni yang cocok dijadikan tempat untuk berfoto dan juga berwisata. Berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Randusari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kampung Pelangi berada dekat dengan ikon Kota Semarang, yaitu Tugu Muda dan juga Lawang Sewu. Tepat di depan Kampung Pelangi terdapat sederetan toko bunga. Awalnya, pemerintah Kota Semarang ingin memperbaiki jajaran toko bunga untuk menarik wisatawan. Namun, setelah proyek selesai, terlihat latar belakang dari toko bunga berupa pemukiman yang kumuh. Akhirnya, dengan tujuan semula ingin menarik wisatawan, pemerintah Kota Semarang pun ikut memperbaiki pemukiman tersebut. Bersama pemerintah Kota Semarang dan masyarakat Kampung Pelangi yang kreatif, bergotong royong mengubah tempat tinggalnya menjadi lebih enak dipandang. Ada sekitar 300 rumah yang dicat ulang, sehingga kampung ini begitu penuh warna jika dilihat dari kejauhan. Ditambah lagi ada banyak ornamen-ornamen dan lukisan mural yang tertata apik di sepanjang jalannya. Dengan adanya tema-tema di setiap lukisan muralnya, pengunjung bisa menyesuaikan gaya apa yang akan dipilih ketika berfoto. Tidak hanya dinding dan rumah-rumah saja yang dicat warna-warni, tapi juga aspal jalan. Sepanjang jalan pun, pengunjung bisa melihat banyak ornamen-ornamen yang mempercantik latar berfoto. Kampung Pelangi, yang lebih tepatnya di Masjid Nurul Hidayah, memiliki fasilitas yang bisa dikatakan cukup memadai untuk sebuah taman baca. Namun, sangat disayangkan, taman baca tersebut tidak terurus dan tidak dirawat dengan baik. Bahkan, buku-buku hanya terkunci di dalam lemari, sampai buku-buku tersebut berdebu, dan buku-buku yang ada di rak banyak yang sudah rusak. Mengetahui keadaan tersebut, saya mengajak Karang Taruna untuk bersama-sama mengaktifkan kembali taman baca tersebut. Selain itu, saya juga mendampingi para Karang Taruna untuk membuat katalog perpustakaan yang nantinya akan berguna untuk merapikan buku-buku sesuai dengan jenis bukunya, serta memudahkan dalam meminjam buku. Dalam program pertama ini, saya memulai
dengan menyortir buku-buku bacaan yang diberikan dari pihak masjid untuk dipisahkan antara jenis bukunya dan keadaan buku tersebut. Selanjutnya, saya juga melakukan pendampingan pembuatan katalog perpustakaan kepada Karang Taruna. Namun, dikarenakan sedang masa pandemi, sehingga kegiatan pendampingan pembuatan katalog dilakukan door to door ke beberapa perwakilan Karang Taruna. Pelaksanaan Taman Baca. Di dalam pelaksanaan Taman Baca ini, mengajarkan untuk menaati beberapa peraturan yang ada, seperti mengambil buku dengan rapi, mengembalikan buku ke tempat semula sesuai dengan jenis buku, menjaga buku agar tidak rusak, sobek, ataupun terkena air, dan mengajarkan cara untuk meminjam buku. Sekaligus, mendampingi Karang Taruna bagaimana cara mengelola Taman Baca. Hasil katalog. Berikut merupakan sebagian buku-buku yang sudah dibuatkan kartu katalog dan juga sudah ditempel punggung buku. Memasuki musim hujan, membuat daya tahan imun terganggu dan bisa terserang sakit. Ditambah lagi, kasus COVID yang masih ada di depan mata. Informasi coronavirus atau COVID-19 di kota Semarang per Februari 2021 dengan total kasus terkonfirmasi sebanyak 29.078 kasus. Kasus suspek sebanyak 114 kasus. Kasus terkonfirmasi atau dirawat sebanyak 611 dengan pembagian 445 warga asli Semarang dan 116 dari luar Semarang. Kasus sembuh sebanyak 26.170. Selain penerapan protokol kesehatan seperti 3M, haruslah juga memiliki imun tubuh yang kuat agar dapat menghalau segala virus atau penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh. Karena itu, saya berinisiatif untuk memanfaatkan tanaman toga berupa jahe untuk diolah menjadi jahe bubuk. Karena meminum jahe ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan, salah satunya untuk meningkatkan imunitas. Pembuatan jahe bubuk itu sangatlah mudah, hanya memerlukan 3 bahan, yaitu jahe, air, dan gula. Dengan perbandingan 1:2:1. Jadi, jika menggunakan 1 kg jahe, maka memerlukan 2 kg gula dan 1 kg air. Penggunaan gula yang banyak dimaksudkan agar bubuk jahe tidak menggumpal. Membuat jahe bubuk tidak memerlukan waktu yang lama,
Hanya memerlukan waktu sekitar 1-2 jam saja. Penyuluhan dilakukan bersama perwakilan ibu-ibu PKK. Dan bersama-sama, kami mengemas produk jahe bubuk agar siap untuk digunakan. Berikut tanggapan warga mengenai program KKN di Kampung Pelangi. Salah satu keuntungan program KKN ada di Kampung Pelangi ini, salah satunya perpustakaan yang berada di wilayah Kampung Pelangi ini kembali hidup, dan buku-buku yang ada di perpustakaan pun kembali tertata rapi, dan bahkan jika ada yang peminjam yang ingin meminjam buku sekarang dimudahkan karena ada penjaga perpustakaan yang akan siap dan selalu membantu peminjamnya jika ingin mencari buku yang akan diinginkan. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas sumbasingnya, terutama dari mahasiswa KKN di Masjid Nur Hidayah, sehingga Masjid Nur Hidayah bisa terbantu kaitan dengan kegiatan yang dilakukan di Masjid Nur Hidayah, terutama kaitan dengan taman baca yang selama ini kita punya. Dulu kaitan dengan taman baca, untuk jumlah ataupun macam-macam dari bacaan itu masih bangsuh. Alhamdulillah, dengan adanya program tersebut kita sebagai pengurus merasa terbantu sehingga bisa dipisah-pisahkan, sehingga anak-anak bagi yang membaca langsung bisa memilih mana buku yang diinginkan. Sehingga saya atas nama kepengurusan Masjid Nur Hidayah terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya. Ya, untuk itu jangan bosan-bosan untuk datang ke Masjid Nur Hidayah supaya terutama kaitan anak-anak kita, TPK yang ada di Masjid Nur Hidayah ini semakin meningkat. Inilah KKN DIM 1 Universitas Diponegoro tahun 2021 di Kampung Pelangi, Semarang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan.